Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan masih berasal dari Pak Chandra yang sama dari Balikpapan. Dua pertanyaan sebelumnya sudah kita jawab. Ini pertanyaan yang terakhir. Saya masih di Salatiga ini, di Parokia Jana Suci Barbara yang dipimpin oleh Roma Juventius sebagai gembalanya. Kami di sini berkumpul dari beberapa dari umat kita dari seluruh Indonesia akan datang, dan juga beberapa romo karena metropolitan kami dari Yunani, Metropolitan Fotius, akan datang hari ini. Sudah datang kemarin di Jakarta, lalu siang ini beliau akan terbang ke Solo dan akan dijemput di Solo. Beliau akan singgah ke gereja kita di Solo dan gereja kita di Boyolali, lalu datang ke sini, dan besok ada acara untuk pengkudusan gedung gereja ini, ya. Dan supaya saudara tahu, nanti itu akan disiarkan melalui YouTube. Jadi saudara bisa melihat itu cara apa yang dilakukan melalui YouTube itu. Terima kasih. Kali ini pertanyaan masih datang dari Pak Chandra. Pertanyaan yang ketiga. Baik Romo, sekalian sama yang atas ya. 1 Korintus 5 ayat 3. Mohon bertanya Romo, apakah Paulus hadir secara roh ini dihadirkan Roh Kudus? Ataukah Paulus bisa melepas rohnya hadir mengunjungi jemaatnya? Terima kasih Romo. Terima kasih atas pertanyaan ini. Sebaiknya saya baca konteksnya dari 1 Korintus pasal yang ke-5, ya. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi konteksnya ini saudara, adalah ada satu dosa di gereja Korintus. Seorang anggota tidur dengan ibu tirinya, dan kelihatannya ibu tirinya itu masih suami istri dari ayahnya sendiri. Nah, perbuatan ini di antara orang pagan pun itu tidak bisa diterima, apalagi orang Yahudi. Ini perbuatan yang sangat tidak bermoral. Bahkan orang-orang pagan Romawi, Yunani tidak bisa terima tingkah laku yang seperti ini, apalagi orang Yahudi. Ini merupakan satu perzinahan yang keterlaluan gitu loh, bahwa seorang anak tiri tidur dengan ibu tirinya. Tapi orang Korintus yang seharusnya memberikan sanksi malah dibiarkan. Tahu urusannya, mungkin ini orang kuat, orang punya uang mungkin, sehingga takut ada yang menegur, takut orang menegur. Ada kan kasus begitu?
Dalam gereja ada orang berbuat dosa karena orangnya orang kuat yang menyumbang banyak uang pada gereja. Pendetanya atau romonya takut untuk mengingatkan, dibiarkan berjalan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Menjadi pelayan Tuhan memang tidak mudah. Kadang-kadang kita harus menghadapi orang-orang yang begini dan kita harus berani. Jangan karena uangnya lalu kita takut, nanti kita takut kehilangan donasi gitu kan. Ya kita takut donasi atau kita takut gereja akan rusak karena kekotoran yang ada di dalamnya gitu loh ya. Nah, makanya akhirnya ayat 5 ayat 3 mengatakan ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong. Sombong gimana? Ya tidak mau mengingatkan, biar aja tidak apa-apa itu gitu. Tidakkah lebih patut kami berduka cita? Dibiarkan saja orang berbuat dosa itu. Nah, kadang-kadang kalau sebagai Roma itu memang menghadapi yang gini-gini loh. Siap ya Romo Martinus ya. Nanti ada jemaatmu yang gini, mentang-mentang punya uang, kalau diingatkan malah marah-marah. Dan akhirnya ngancam, nggak akan beri perpuluhan. Nah, ya silahkan aja, Tuhan kan bisa mengatur. Saya tidak peduli orang tidak memberi perpuluhan, tidak peduli. Tuhan yang akan atur. Gereja tidak bisa dikendalikan oleh uangmu. Ya, harus berani gitu. Ya. Terus, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Maksudnya apa? Dikucilkan. Coba kita baca di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya, supaya tidak mempermalukan dia, diingatkan. Bung, aku dengar gini, betul enggak? Kalau dia ngaku dan menyesal, ya sudah. Kita bawa ke romonya untuk ngaku dosa, kemudian selesai. Kalau tidak, gimana? Teruskan? Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ya udah, tidak jadi masalah. Terus? Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Nah, kalau dia nggak mendengarkan, ada yang lain diajak. Supaya ada saksinya. Supaya kita tidak dituduh memfitnah. Ya. Terus? Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya, jadi kita tidak akan bisa dituduh kalau ada saksinya. Ya. Terus? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka. Nah, kalau ada 2 atau 3 orang datang tetap tidak mau, dia masih kekeh dalam kesombongannya, tidak mau bertobat, maka sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sampaikanlah kepada gereja, pada romonya. Romo ini ada gini. Nah, romonya menyelesaikan. Kalau romonya tidak mampu, matur kepada uskupnya. Ini gimana gini. Kalau situasinya secara sudah complicated, diadakan rapat sinode untuk memutuskan. Berarti keputusan bersama gereja, gitu ya. Terus. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, kalau dia tidak mendengarkan gereja dalam arti otoritas gereja, apa katanya? Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Pandanglah dia sebagai orang pagan. Orang tidak mengenal Allah. Berarti gimana? Ya tidak boleh dalam persekutuan, tidak boleh ambil persekutuan perjamuan kudus. Dianggap sebagai orang pagan. Terus? Atau seorang pemungut cukai. Atau pemungut cukai, orang berdosa yang juga tidak boleh dalam fellowship, dalam persekutuan orang percaya. Itulah pengucilan. Kok gereja bisa mengucilkan? Kenapa? Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan. Nah, gereja punya otoritas ini karena hembusan dari Kristus kepada para rasul di dalam kisah rasul di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23 itu. Jelas ya? Nah,
Nah, kembali kepada 1 Korintus pasal 5 ini. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan itu dari tengah-tengah kamu? Seharusnya begitu, kan aturannya sudah jelas. Ya. Sebab aku, nah ini ada masalah kan? Sekalipun secara badani tidak hadir, itu kan yang menjadi masalah. Ya. Itu yang dipertanyakan. Tetapi secara rohani, secara roh aku hadir. Bagaimana ini? Kelihatannya Rasul Paulus mungkin mendapatkan satu karunia makrifat untuk mengetahui situasi itu secara penuh. Ya. Dan mengetahui keadaan, biarpun orang tidak ngaku ini dan itu, tapi dia merasa mengetahui. Kadang-kadang kita diberi begitu. Kalau kita mengembalakan nanti tiba-tiba kita diberi seperti sense gitu, rasa gitu. Ini orang ini bohong ini. Sebenarnya situasinya seperti ini. Nah, saya sering mendapat itu. Tiba-tiba saya tahu ya ternyata memang begitu gitu loh. Kejadian yang sebenarnya seperti itu. Nah, ini mungkin itu yang terjadi. Ya, Paulus bisa mengetahui keadaan sepenuhnya meskipun secara fisik dia tidak hadir, tapi dia mendapatkan karunia ini, ya, dalam hal ini, ya tahu. Lalu dia memberikan hukuman dalam arti apa? Dengan otoritas kerasulannya. Dia menyatakan kalau ini berdosa, ya berarti harus dilakukan sesuai dengan perintah Kristus. Anggap dia sebagai orang tidak mengenal Allah, atau anggap dia sebagai pemungut cukai. Nah, karena dia sudah tahu sebenarnya itu sudah diputuskan sebelum itu dirapatkan. Dalam hatinya sudah tahu bahwa ini keputusannya begini, ya. Terus dikarenakan apa? Dikarenakan kamu mengabaikan untuk melakukan disiplin ini. Di sini kamu siapa? Para pemimpin di gereja Korintus dan umat yang di Korintus. Maka aku menggunakan otoritas kerasulanku. Ya. Seolah-olah dia hadir. Tapi hadir dalam otoritasnya tadi. Ya toh? Karena orang-orang ini melakukan suatu tindakan yang penuh dengan skandal. Maka di dalam nama Tuhan Yesus atau di dalam otoritasnya Tuhan Yesus, dia memerintahkan apabila kita bertemu bersama di dalam satu perkumpulan bersama, kita putuskan sesuai dengan Matius 18 ayat 20 tadi. Diputuskan orang semacam ini dan aku hadir dengan rohku, dengan seluruh perhatian, dengan seluruh karunia yang diberikan itu. Bukan artinya rohnya Paulus keluar dari tubuhnya, enggak. Dari karunia tadi dia mengetahui apa yang terjadi gitu kan ya. Terus dan kamu rapat ke hatiku sehati dengan kamu. Nah, putuskan. Maka dikatakan aku juga hadir bersama-sama untuk meneguhkan apapun yang kamu lakukan di dalam memberi keputusan nanti, yaitu menyerahkan orang demikian itu kepada setan, artinya menyerahkan, mengeluarkan dari perlindungan rahmat yang ada dalam gereja. Karena dia tidak mendapat lindungan rahmat di dalam gereja, dia berada di kuasa-kuasa setan. Itu maksudnya. Ya. Karena ditarik rahmat gereja itu melalui doa bersama tadi, keputusan bersama tadi, sehingga orang ini tidak punya pelindung. Akhirnya menjadi bulan-bulanan setan dan orang ini dikeluarkan dari persekutuan. Inilah
bentuk penghukuman disiplin yang paling tinggi di dalam gereja. Ya. Dan kita harus perhatikan bahwa menetapkan pengadilan itu adalah haknya rasul, bukan haknya orang Kristen perorangan. Dan hak rasul ini dilanjutkan kepada para orang-orang yang sudah tertahbis. Maka keputusan itu adalah keputusan para rohaniwan. Jelas ini ya. Jadi ini tidak ada sesuatu yang bersifat aneh gitu, kayak orang kerasukan kuda lumping lalu keluar, itu bukan gitu. Ya. Ya. Apa? Iya, Rogo Sukmo itu dah. Kalau orang Jawa bilang Rogo Sukmo. Orang Bali enggak, yang dimaksud bukan itu. Jelas ini ya. Baik, Pak Chandra, itulah yang dapat saya jawab kali ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.